Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakumul hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang sekitar tauhid al-asma was sifat. Bagaimana kita mentauhidkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita masuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah al-iradah. Al-iradah yang berarti menentukan, berkehendak. Jadi setiap apa yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuatu yang Ia kehendaki. Jadi Allah menghukumi sesuatu yang Allah kehendaki. Atau dalam ayat lain innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Tidak ada yang bisa untuk menahannya. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi Allah melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Atau dalam ayat lain, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amruhu, perintah Allah adalah idza arada syai'an, apabila Allah berkehendak tentang sesuatu, ayyaqula lahu, Allah mengatakan kepadanya kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi apabila Allah kehendaki sesuatu, jadi.
nggak jadi, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-iradah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifatun dzatiyah lillahi Subhanahu wa taala. Jadi sifat iradah itu adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ayat Al-Qur'an atau juga yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, dan ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, menentukan. Maksudnya apa? Setiap apa yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan juga ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah yang terjadi di permukaan bumi ini, tidaklah yang menimpa di permukaan bumi ini atau di dalam diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala catat dalam ketentuannya sebelum Allah menciptakan ini alam. Namun para ulama membagi iradah itu ada dua. Sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah iradatun kauniyah. Yang kedua iradatun diniyatun syar'iyyah. Yang pertama iradatun kauniyah. Iradah secara kauniyah, alam. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam yang tata'allaqu bi kulli ma yasha'u wa yuqaddiru. Jadi iradah kauniyah ini berhubungan kepada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang terjadi di alam dunia ini. Yang hubungannya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara alam. Yang namanya api, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala panas. Tapi ketika Allah SWT tentukan bahwa api itu panas, bisa. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika dibakar apa? Membara. Itu tata'allaqu apa? Bikul lima yasha'u wa yuqaddiru. Jadi iradah kauniyah. Iradah kauniyah yang berhubungan kepada apa? Hukum kausalitas, sebab akibat, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan seperti itu. Atau yang dalam bahasa kita sunnatullah. Apa sunnatullah? Hukum Allah. Itu semua yang terjadi apa? Atas hukum Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum alam. Karena alam tidak memiliki apa? Hukum. Yang membuat hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Di sini Allah SWT menyebutkan faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, Allah akan berikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu, dia akan berlapang dada karena Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Sini Allah di dalam iradah kauniyah itu dicontohkan di dalam ayat ini, di mana Allah SWT menyebutkan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut, yashrah sadrahu lil Islam, maka orang itu akan lapang dadanya untuk Islam. Kebalikannya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan sesatkan, yaj'al sadrahu, lalu Allah jadikan dengan sebab kesesatannya itu
Sodrahu, dadanya itu sempit, sesak. Jadi sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Nah, itu dilanjutkan dengan ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia naik ke atas udara, ke langit. Ini menandakan bahwa di atas langit itu, kalau kita naik ke atas, itu apa? Akan nyesek. Kenapa? Nggak ada udara, atmosfer sana, oksigen. Jadi apa? Ini apa? Jadi Allah SWT menjelaskan tentang masalah dari sisi tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kepada sesuatu, Allah akan jadikan dia mendapatkan hidayah. Kemudian hatinya lapang, dadanya lapang karena Islam. Dan ketika Allah kehendaki, Allah SWT kehendaki, Allah sesatkan dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sesak, lagi sempit, seakan-akan dia sedang naik ke atas langit. Makanya kalau naik ke atas langit harus pakai oksigen. Kenapa? Nggak ada udara oksigen kan? Dan kita apa? Kalau naik ke atas itu ngap-ngapan gitu. Maka ya so'adu bis sama, seperti orang yang naik apa? Ke atas langit. Artinya secara apa? Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di atasnya apa? Orang mengetahui bahwa di sana tidak apa? Ada oksigen. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat lain, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah kehendaki dengan satu kaum keburukan, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki satu kaum keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolak keburukan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan musibah, turunkan azab kepada satu kaum, tidak ada yang bisa menahan musibah tersebut. Tidak ada yang bisa menahan bagaimana azab tersebut. Kita lihat bagaimana ketika terjadinya tsunami, gempa tsunami yang ada di Aceh, itu tak ada bisa menahan. Walaupun orang yang apa, yang mampu untuk apa, bisa menahan, mampu. Kenapa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung meletus nggak ada yang bisa tahan. Itu bagian dari apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam ayat lain, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amanna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila Allah kehendaki an nuhlika qaryatan, untuk kata Allah SWT, wa idza aradna, apabila kami kehendaki, kami ini Allah SWT, untuk kami hancurkan qaryatan, satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan dulu orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang kaya, yang hidup bermewah-mewah. Untuk apa? Untuk mau gak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafasadu biha, namun ternyata mereka semakin fasik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka benarlah instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan bangsa tersebut dengan sehancur-hancurnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan satu bangsa dengan gempa bumi, tsunami, dengan banjir bandang atau yang lain sebagainya. Itu adalah bagian dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena banyak kefasikan, kekufuran, banyaknya maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adab di tengah-tengah tersebut. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adab Allah. Idza zahara zina, apabila sudah nampak perzinahan sudah di mana-mana, sudah merajalela di mana-mana, orang sudah tidak lagi malu-malu untuk berbuat zina di depan orang. Perzinahan sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam sebuah negara, bahkan menjadi komoditas. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi apa? Alat perzinahan.
Wal riba, uang-uang riba, uang-uang haram. Fi qaryatin, di dalam sebuah negeri. Kalau itu sudah merajalela di sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Sungguh mereka sudah membiarkan adab Allah datang di hadapan mereka. Ahallu itu biarkan adab Allah dengan adanya apa? Zina, adanya uang riba. Jadi penyebab datangnya musibah ada di tengah-tengah manusia itu pertama banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tempat tersebut. Salah satu contoh yang disebutkan kemaksiatan itu kata Rasulullah, zaharaz zina wal riba. Perzinahan di mana-mana. Wal riba, uang-uang riba. Maka hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga kita harus mengantisipasi. Dengan cara apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hendaknya kita memerintahkan yang ma'ruf tapi juga mencegah kemungkaran. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu harus sejalan. Jangan sampai orang memerintahkan kebaikan tapi kemaksiatan tetap merajalela. Atau kemaksiatan didiamin dan tidak memerintahkan kebaikan. Enggak bisa juga, harus keduanya. Di samping kita memerintahkan yang makruh, kebaikan, tapi juga kita memerintahkan apa? Mencegah kemungkaran. Dan ketika datang kemungkaran, ketika datang adab, maka di situ tidak lagi dilihat apakah di situ orang yang sedang ibadah, sedang berzikir, mereka akan terkena. Kalau sudah datang adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah datang adab Allah Subhanahu wa taala, sudah lagi tidak milih-milih apakah di situ ada orang yang sedang berzikir, yang sedang sholat, yang sedang ibadah, mereka juga akan terkena. Dulu saya sering katakan, sering memberikan contoh. Kalau dalam hadis itu dicontohkan begini. Ada orang yang sedang naik kapal. Dalam hadis, dalam bahasa Indonesia saja, biar gampang kita pahami. Ketika naik kapal ada orang yang di atas lantai atas, yang ada yang di lantai bawah. Yang di lantai atas dia tidak mendapatkan air. Kemudian dia untuk mengambil air harus ke bawah. Dan di bawah juga tidak ada air, kecuali harus mengorek-orek daripada kapal tersebut agar keluar agar masuk air dari luar. Nah, ketika dibolongin ke kapal, lama-lama kalau didiamkan satu orang saja yang melakukannya, maka kapal ini akan kelebu. Dan kalau kelebu, yang kena itu bukan orang yang ngorek kapal tersebut, tapi semua penumpang kapal itu akan terkena. Dengan sebab orang membiarkan orang tersebut membolongi kapal tersebut. Atau dalam contoh yang lain saya sering katakan begini. Ada larangan untuk tidak boleh kita membuang sampah di kali atau di solokan. Kenapa? Karena itu akan terkena banjir. Sebab air tidak akan lewat jalan, mampet. Kenapa? Karena kali penuh dengan sampah, comberan, got juga penuh dengan sampah. Tapi ternyata ada orang yang membuang sampah tiap hari di situ. Nah, orang-orang di sekitar situ membiarkannya. Ya, jadi itu urusan dia, mau buang sampah di situ nggak apa-apa. Tiba-tiba datang hujan. Ketika hujan terjadilah kebanjiran. Kira-kira yang banjir itu orang yang membuang sampah saja yang kena atau yang semuanya orang? Semua orang. Yang diemin juga kena sampah. Nah, begitulah adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang melakukan kemaksiatan saja yang terkena, tapi orang yang membiarkan kemaksiatan pun dia akan terkena dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia membiarkan kemungkaran. Maka disinilah tegaknya al-amru bil ma'ruf dalam rangka untuk mencegah adab Allah Subhanahu wa taala datang. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kuntum khaira ummatin, para sahabat, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, kalian dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena mereka adalah
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi yang menyebabkan salah satu para sahabat menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummah, sebaik-baik umat adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka khairu ummah, sebaik-baik apa? Umat. Dan kata-kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di dalam ayat Al-Qur'an itu selalu digandengkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-amru bil ma'ruf, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wan nahyu 'anil munkar. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW selalu digandengkan. Kenapa? Tidak cukup hanya memerintahkan kepada al-ma'ruf, kebaikan, tapi membiarkan kemungkaran. Melarang kemungkaran, tapi tidak menyuruh orang untuk berbuat baik. Itu gak cukup. Harus dua-duanya. Di samping dia memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, tapi juga mencegah kemungkaran. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini termasuk bagian dari iradah kauniyah yang hubungannya kepada apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, alam. Kemudian ada lagi wahiyal lati turadifuha al-masyiah, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama al-masyiah, kehendak Allah. Jadi al-iradah kauniyah itu adalah masyiatullah, kehendak, ketentuan. Maka kata para ulama fala farqa bainal masyiah wal iradah al-kauniyah. Tidak ada perbedaan antara al-masyiah, kehendak Allah SWT, wal iradah kauniyah, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iradah diniyah syar'iyah. Iradah, kehendak Allah, ketentuan Allah secara din syar'i. Din syar'i yang berhubungan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah ridha. Ibadah. Ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Iradah diniyah syariah. Salat ditentukan, salat yang wajib ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa waktu? 5. Enggak boleh kita apa? Kurangi atau tambah. Kecuali kalau kita mau nambah kepada salat-salat apa? Sunnah. Itu kaul apa? Iradah diniyah syariah. Di mana ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, gerakannya, bacaannya, kaifiatnya, itu apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kadang-kadang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang berkehendak apa? Yang hubungannya kepada kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap apa yang Allah suka dan Allah ridha, itulah ibadah. Jadi kan disebutkan di dalam apa? Definisi ibadah oleh para ulama. Apa sih al-ibadah? Al-ibadah ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah ridha. Min aqwalin wa af'alin, baik dari ucapan, perbuatan, baik yang zahir, yang batin. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah ridha, maka itu bagian dari ibadah, dan itu sudah ditentukan. Perbuatan, gerakan, seperti sholat kan ada gerakannya. Haji juga begitu. Kemudian ucapan, zikir-zikir, itu ada apa? Ada ketentuannya. Seperti kita baca Quran, ada ketentuannya. Quran itulah Quran. Yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, zahiran yang nampak, atau yang tersembunyi seperti hati. Di mana kita seorang niat bertauhid itu apa? Adanya di hati. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di hati. Nah, ini yang berhubungan kepada ibadah, yang di mana semua ibadah itu sudah ditentukan tata caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut iradah diniyah syar'iyyah tata'allaqu bikulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi iradah diniyah syar'iyyah, ketentuan secara din agama,
syariah itu yang hubungannya kepada setiap apa yang Allah suka dan Allah Subhanahu wa taala ridha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Jadi setiap ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi setiap yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam ibadah itu kemudahan, bukan kesulitan. Cuman kadang-kadang ada orang yang mencari yang sulit-sulit padahal sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini. Kadang kalau kita safar mengadakan perjalanan jauh, bawa rombongan, yuk kita sholat kan jauh. Kita qashar boleh dan kita jamak juga boleh. Karena kita nggak tahu waktunya setelah itu. Apakah keburu apa enggak? Maka kita boleh qashar. Enggak usah saya udah kebiasaan sholat zuhur 4 rakaat. Saya nggak mau sholat zuhur aja deh 4 rakaat. Ya. Padahal ada rukhsah. Sudah itu kan dibolehkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Cuman kadang-kadang orang mau cari yang apa? Yang susah. Padahal sudah ada kemudahan. Kemudian wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah SWT juga sudah menentukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk Allah terima tobat kalian. Ketika kita tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima. Dan itu bagian dari apa? Iradah syariah, diniyah. Di mana ketika seorang bertobat itu apa? Diterima oleh Allah SWT. Kemudian innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk Allah hilangkan dosa-dosa kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Hasan, Husain, Fatimah dan Ali disebutkan. Dan Allah ingin mensucikan mereka. Ini bagian apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ada perbedaan antara iradah kauniyah ya, dari dua definisi tadi. Ada perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Ya. Apa perbedaan antara keduanya? Ya. Annal iradah kauniyah la budda min wuku'iha. Bahwa iradah ketentuan secara kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ketika Allah SWT tentukan, terjadi. Kun, payakun, jadilah. Ketika Allah SWT meneruskan, turunkan azab. Kenapa? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Ketika orang tersebut ajalnya kata Allah mati, mati. Emang udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Nggak bisa, ntar aja deh. Atau sebelumnya aja deh, enggak. Pasti on time, waktu tepat. Kenapa? Karena kematian itu bagian dari iradah secara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iradah syariah qad taqa'u wa qad la taqa'. Iradah syariah kadang terjadi, kadang tidak. Ya. Kadang terjadi, kadang tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ya. Salat 5 waktu. Tapi kadang orang itu lakukan, kadang enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bagi mereka yang bertobat akan Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Tapi ternyata ada yang enggak diterima. Kenapa? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa perbedaannya? Yang kedua, al-iradah kauniyah syamilatun lil khairi wasyarr wan naf'i wad dhar wa kullu syai'. Bahwa iradah kauniyah, alamiah, itu mencakup yang baik dan yang buruk. Kadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan nikmat, kan baik. Kadang diberikan yang enggak baik. Jadi bisa diberikan kebaikan, bisa keburukan. Bisa diberikan yang manfaat, bisa yang mudarat. Tapi ingat, bagi seorang mukmin ketika diberikan iradah kauniyah, sebuah musibah atau nikmat, maka dia memiliki sikap. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan bagi urusan orang-orang mukmin, sangat menakjubkan urusan orang mukmin. Apabila dia diberikan kebaikan, maka dia akan bersyukur.
Tapi apabila dia diberikan musibah, maka dia akan bersabar. Walaisa hadza illa li amril mu'min. Tidaklah ini dilakukan kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT. Ya. Jadi ketika dia diberikan kebaikan, nikmat, ya, maka dia akan bersyukur. Tapi ketika dia diberikan musibah, sesuatu yang gak enak, maka dia bersabar. Walaisa hadza li amril mu'min. Tidaklah ini dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang beriman. Dan itulah yang menakjubkan orang-orang beriman. Sehingga dari sini tidaklah dia akan menjadi sombong ketika dia mendapatkan nikmat. Tidaklah dia akan menjadi putus asa ketika dia diberikan apa? Musibah. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sombong ketika dia diberikan nikmat. Ada orang diberikan nikmat, sombongnya enggak ketahanan pokoknya. Jalan nunduk mulu, jalannya bukan nunduk, nongak gitu. Ya, biasanya gitu ya. Saya yang punya apa? Kenapa? Seakan-akan dunia punya dia. Gitu. Dia gak bersyukur. Padahal bisa saja satu waktu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Nah, ketika orang diberikan musibah, dia bersabar. Sehingga dia tidak berputus asa. Dia tidak berputus asa. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak keluar dari dua itu. Kemudian wal iradah syar'iyyah disebutkan, sedangkan iradah syar'iyyah innama yakunu fil khairi wan naf'i faqat. Sedangkan iradah syar'iyyah itu hanya pada kebaikan dan yang manfaat saja. Ibadah itu kan kebaikan, manfaat. Kita beribadah, sholat, zikir, baca Quran, kita duduk di majelis ilmu itu fil khair, ada kebaikannya dan ada manfaatnya. Jadi yang namanya ibadah diniyah syariah itu nggak ada yang buruk semuanya, baik semuanya. Jadi kenapa? Itu ketentuan Allah SWT bahwa yang namanya ibadah itu apa? Pasti baik. Hasilnya pun baik. Ketika orang itu beribadah dengan baik akan mendapatkan kebaikan, pahala. Pahala itu nanti akan digantikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang al-iradah asy-syar'iyyah, ad-diniyah asy-syar'iyyah innama yakunu fil khairi wan naf'i faqat. Sesungguhnya dia dalam kebaikan saja dan bermanfaat semuanya. Itu namanya ibadah apa? Iradah diniyah syar'iyyah. Enggak ada yang buruk, yang enggak ada yang jelek. Tapi kalau ibadah, kalau iradah kauniyah, ada yang buruk. Tapi juga ada yang baik. Yang baik dia mendapatkan nikmat. Emang udah ketentuan Allah SWT diberikan nikmat. Yang buruk dapat musibah. Emang apa? Ketentuan Allah SWT. Namanya juga apa? Iradah kauniyah. Kemudian al-iradah kauniyah laisa min lazimiha al-mahabbah. Faqad yuridullahu ma la yuhibbuhu lakin yatarattabu alaihi ma huwa mahbubun lillah. Jadi iradah kauniyah tidaklah sesuatu yang melazimkan untuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah kauniyah tidaklah melazimkan untuk yang Allah sukai saja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sukai, ada yang Allah Subhanahu wa taala apa? Benci. Seperti apa? Di sini disebutkan sungguh Allah menentukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Apa itu? Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan semua keburukan-keburukan. Iblis diciptakan oleh Allah SWT bukan? Itu iradah kauniyah. Ketentuan Allah SWT. Tapi Allah tidak suka dengan apa? Iblis. Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak suka dengan apa? Iblis. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Lil ibtila wal imtihan.
untuk menguji manusia. Jadi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di mana Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Fitnatan sebagai apa? Ujian untuk kalian. Jadi itulah manusia diuji dengan apa? Adanya asyar, keburukan dan al khair. Ya. Keburukan Allah SWT ciptakan. Tapi juga kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu yang jelek itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan katakan saya kan melakukan korupsi ini kan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Dia kan mencuri juga kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Enggak ada adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya tidak terlepas dari bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Kenapa enggak boleh? Karena kan Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala wa hadainahun najdain, kami tunjuki kepada kalian dua hal. Al-fujur wa taqwa. Ada yang fujur, keburukan, dan ada yang ketakwaan. Tinggal itu pilih, mana yang itu pilih gitu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan walaupun begini-gini juga takdir Allah, enggak boleh. Itu namanya tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apa? Sehingga kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Allah. Berarti kita tidak berakhlak kepada Allah SWT kalau kita menyalah-nyalahkan Allah SWT. Kan Allah SWT sudah berikan apa? Kita petunjuk. Tinggal bagaimana kita manfaatkan petunjuk, kita gunakan petunjuk untuk yang mana yang kita mau nih? Al-fujur wa taqwa. Nah, disinilah akhlaknya seorang mukmin kepada Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kenapa sih ciptakan iblis? Enggak diciptakan pokoknya yang semuanya yang bagus-bagus saja. Dalam rangka untuk menguji kita. Kalau yang bagus-bagus aja, dunia ini bukan tempat ujian dong. Gitu. Jadi dunia ini apa? Tempat ujian di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Walladzi apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta, mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian semuanya itu berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk, laki dan perempuan. Ada yang hak, ada yang batil. Ada yang halal, ada yang haram. Itu kan bagian apa? Berpasang-pasangan, tinggal kita milih yang mana nih. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita apa? Hidayah, petunjuk, wa hadainahun najdain. Bisa dipahami ini ya. Kemudian amal iradah syar'iyyah, ya. Adapun iradah syar'iyyah itu adalah sesuatu yang melazimkan di mana Allah suka. Jadi kalau apa? Ibadah syar'i itu melazimkan bahwa Allah SWT apa? Suka. Seperti apa? At-ta'ah was-sawab, taat. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mentaati perintahnya, Allah sangat suka. Yuhibbuhullah wa yardah, dan Allah apa? Sangat ridho. Ya, ini apa? Iradah syar'iyyah. Jadi iradah syar'iyyah itu apa? Famin lazimiha al-mahabbah. Ya. Dan melazimkan iradah syariat apa? Al-mahabbah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka. Fala yuridu biha illa ma yuhibbu. Dan tidaklah Allah menginginkan, menentukan kecuali apa yang Allah suka. Yang namanya iradah apa? Syariah, taat. Kita sholat, Allah suka. Ketika seorang hamba berdoa, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Ketika seorang hamba berzikir kepadanya, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Ketika seorang hamba dia membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Kenapa? Karena iradah syariah itu sesuatu yang memang
Allah tentukan dan Allah Subhanahu wa taala suka, dan Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dari sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa yang pertama, apapun yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini itu, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian jangan berputus asa dari apa yang Allah tidak berikan kepada kalian. Wala tafrahu, dan jangan kalian bereforia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, euforia. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan, dia putus asa. Maka dengan kita memahami iradah Allah, dan ini hubungannya kepada takdir. Iradah itu apa? Takdir. Maka apa? Masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan diri kita selalu bersyukur ketika diberikan nikmat, dan bersabar ketika diberikan apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari iradah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tauhid kita semakin apa? Meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.